Kalau kita suka sama tahlil, emas saya nitip kalau ada tahlilan gua nggak masak tong gitu. Ternyata tahlil itu juga ngurangin belanja emak. Jujur aja saya alhamdulillah, makanya di saat orang-orang nggak demen sama tahlil, saya nggak berani membid'ahkan, memusyrikan, enggak, saya nggak berani. Karena saya pikir itu saya termasuk meringankan beban orang tua saya. Di laut. Ayo. Hasilnya diserahkan kepada teman-teman. Ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Lampai Channel yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kembali lagi dengan kami di Lampai Channel berbagi manfaat. Pada kesempatan kali ini sahabat Lampai Channel, kita akan mereview lagi sebuah video yang mungkin ini antum sudah pernah mendengarkan sudah lama, tapi ada hal yang perlu kita review di situ, perlu kita jelaskan untuk mengungkap terkait dengan ahlul bidah atau orang-orang pecinta-pecinta tahlilan-tahlilan yang ternyata ini sahabat Lampai Channel. Saya tidak tahu siapa yang berbicara tentang ini. Di situ ada para habib-habib yang masyhur di Indonesia ini sahabat Lampai Channel. Ini mungkin dia sebagai pembawa acara yang dia berbicara terkait dengan tahlilan sahabat Lampai Channel, dan itu fakta. Walaupun orang menganggap itu hanya lelucuan saja, tapi ini fakta sahabat Lampai Channel yang menarik, yang perlu kita jelaskan, yang perlu kita perlihatkan kepada kaum muslimin agar kaum muslimin itu tahu, sadar bahwa kita ditipu oleh orang-orang yang datang dari Yaman sana hanya untuk disembah di Indonesia ini, ya, disembah di Indonesia dari Hadramaut, dari kota Tarim, yang sampai tiang-tiang masjid saja katanya pernah menegur orang yang sholat, dimuliakan katanya di sana. Oke sahabat Lampai Channel, saya tidak berpanjang lebar, kita langsung saja melihat 2 menit, hampir 3 menit ini sahabat Lampai Channel. Antum saksikan saja secara keseluruhan ya sahabat Lampai Channel, atau mungkin saya ambil saja yang pentingnya saja lah sahabat Lampai Channel ya. Oke, kita lihat. Tahlil yang nggak tahu. Kalau kita suka sama tahlil, emas saya nitip kalau ada tahlilan gua nggak masak tong gitu. Ternyata tahlil itu juga ngurangin belanja emak. Jujur aja saya termasuk keluarga yang mau makan daging nggak pernah diajak ke restoran, nggak pernah diajak ke tempat makan orang mahal, nggak. Saya mau makan daging nungguin orang pulang tahlil. Makanya bapak saya kalau mau tahlil rajin, emang dia tahu nggak kebeli daging. Alhamdulillah daging sekepel keluarga saya 13. Itu daging sekepel semur digigitin sama mak saya, sarang dikit, nggak berasa daging, kecap doang. Iya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Makanya kalau saya ada tetangga meninggal, emak girang, bapak seneng gitu. Iya, nggak belanja jadinya. Pernah waktu itu 3 bulan nggak makan daging sama sekali. Emang apa? Sepi sekampung, kagak ada yang mati bisa. Apa adik saya nanya, Mbak nggak ada yang mati apa gitu. Bapak saya megang sorban jalan ke depan pintu, ya tong ntar kali sore-sorean gitu. Alhamdulillah pas beduk maghrib ada aja yang meninggal. Cuman ketigan beduk doang. Mati lagi. Sekali ngok. Alhamdulillah. Makanya di saat orang-orang nggak demen sama tahlil, saya nggak berani membid'ahkan, memusyrikan, enggak, saya nggak berani. Karena saya pikir itu saya termasuk meringankan beban orang tua saya. Iya. Namanya mati emang nggak ada sepinya. Ya. Alhamdulillah. Makanya rajin ngikut tahlil. Saya belajar dari masih kecil, bapak masih hidup, emak masih hidup, saya udah belajar mimpin tahlil. Bagaimana? Iya, mengintim sumai laruhi, bapak ini bin bapak itu, bapak itu bin bapak ono, bapak ini bapak itu, bapak ono noh nyemblas ono. Al-Fatihah. Maka sahabat Lampai Channel, saya tidak dengarkan secara keseluruhan. Itu ada pelajaran yang penting, pelajaran berharga yang kita bisa ambil dari video yang ini sahabat Lampai Channel. Yang pertama itu bahwa tahlilan itu katanya mengurangi beban keluarga di orang-orang lain, karena
masaknya itu berkurang. Jadi mereka cuma pergi, itu berarti di tahlilan itu mereka pergi makan saja. Hanya saja itu kita pergi membaca kalimat la ilaha illallah, dikir-dikir di sana, tahlil itu hanya sebagai bumbu-bumbu saja. Pada intinya satu, yaitu makan. Kan itu sudah kami jelaskan dulu. Kemudian yang kedua adalah mereka bergembira kalau ada orang yang meninggal. Kenapa? Karena makan daging juga di sana. Dan itu terjadi, sahabat Lampa Channel. Ya, terjadi. Bahkan dapat amplop lagi. Ya, bahkan dapat amplop dari orang yang dari orang yang yang berduka. Itu mereka dapat amplop. Pulang sudah makan, dikasih makan di sana, pulang dapat amplop lagi. Apalagi yang mengaji. Yang mengaji rutin dari hari pertama sampai hari ke-40 kalau saya tidak salah. Ya. Itu rutin kalau mereka hari ke-7 ya, sampai ke-7 harinya ya, sahabat Lampa Channel. Oke. Itu kami memang sudah pernah jelaskan semuanya ini, sahabat Lampa Channel. Sampai dia katakan bahkan ada 3 bulan tidak ada yang meninggal, sepi makan daging. Sehingga bapaknya berdiri di pintu pegang sorban, berharap ada orang yang mati lagi supaya mereka tidak memasak lagi, pergi makan di sana. Nah, ini sahabat Lampa Channel. Jauh sebelum ini memang Rasulullah SAW sudah ingatkan, dan para salaf, dai-dai, ustaz salaf itu sudah mengingatkan kepada kaum muslimin bahayanya untuk tahlilan itu adalah bid'ah. Ingat ya, saya ingatkan, tahlil dan tahlilan itu dua hal yang berbeda. Kalau tahlil adalah bacaan-bacaan yang Rasulullah SAW mengatakan, man akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir ucapannya dengan kalimat la ilaha illallah dakhalal jannah, maka dia pasti masuk surga. Nah, itu adalah tahlil. Adapun tahlilan, sahabat Lampa Channel, serangkaian acara sebagaimana yang dikatakan tadi, serangkaian acara yang di dalamnya seakan-akan ada bacaan-bacaan la ilaha illallah, tapi di sana ada makan makanan. Ya, mereka makan, dikasih uang, pulang bawa makanan lagi, makan daging lagi, sahabat Lampa Channel. Itu adalah tahlilan. Jadi bedakan antara tahlil dan tahlilan, sahabat Lampa Channel. Kemudian ini ketika Ja'far bin Abdul Muthalib meninggalkan, Rasulullah SAW menyuruh para sahabat untuk membawakan mereka keluarganya Ja'far itu makanan. Ya, para sahabat disuruh membawakan makanan kepada keluarganya Ja'far karena Ja'far telah meninggal. Ya, karena keluarganya Ja'far itu telah mendapati sesuatu yang menyibukkan mereka, sehingga Rasulullah menyuruh mereka bawa makan. Tapi sekarang apa, sahabat Lampa Channel? Ahlul bidah itu datang makan di sana. Ini fakta yang dicerita. Ya, sampai sana mereka makan, setelah itu pulang saja tanpa beban di situ. Ya, tanpa beban. Seharusnya mereka yang datang bawakan makanan kepada orang yang meninggal, ya, kepada keluarga yang berduka tersebut. Bukan lagi kasihan keluarga yang berduka pergi berutang. Ya, banyak harus berutang jutaan loh untuk kasih makan kamu. Cuma kalian tidak pusing dengan itu, yang penting perutnya kalian terisi. Ya, itu saya katakan orang-orang yang rakus saja seperti yang pergi tahlilan itu, ya orang-orang yang kelaparan semua, yang pada dasarnya dia pergi makan, bukan pergi baca kalimat la ilaha illallah. Ya, dan Imam Syafi'i juga tidak membolehkan orang-orang yang meratapi mayat seperti begitu, sahabat Lampa Channel. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati antum semuanya dan kita semuanya dan memberikan mereka hidayah. Bagaimana tanggapannya antum, sahabat Lampa Channel? Kita diskusi di kolom komentar. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin.